Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Isyanti, NPM 21910004319. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perlawanan rakyat Gorontalo terhadap VOC. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur sekitar abad 16-17 Masehi. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern disebutkan bahwa Kesultanan Gorontalo memiliki kekuatan militer yang harus diperhatikan lebih daripada musuh-musuh VOC lainnya di daerah Maluku Selatan. Selain itu, Gorontalo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Sumba Opu, atau lebih tepatnya berada di pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Sumba Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Gorontalo serta kawasan yang menampung perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni latar belakang, pengaruh VOC, pertempuran, penyebab kegagalan Perjanjian Bungaya, dan jatuhnya Makassar. Yang pertama yakni latar belakang. Kejayaan Gorontalo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin sekitar tahun 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Gorontalo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa terelakkan. Dan ada beberapa latar belakang perlawanan Gorontalo terhadap VOC, yakni yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumba Opu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik divide et impere dengan meminta bantuan Arupalaka dari Kesultanan Brunei. Yang kedua yakni pengaruh VOC terhadap Gorontalo. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapat pengaruh di Makassar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yakni untuk mengajukan tuntunan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntunan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntunan yang diajukan oleh VOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Selanjutnya yakni adanya jalannya perang. Kompeni menginginkan bagian terbesar dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Padahal pada waktu itu perdagangan ini berada di tangan orang Makassar, maka dengan sendirinya menimbulkan permusuhan. Belanda berencana melumpuhkan kerajaan Gowa pada tahun 1634. Diadakan pemblokiran terhadap kerajaan Gowa. Dengan bantuan dari kapal yang datang dari Batavia, Belanda memblokir Sumba Opu. Kapal ini ditugaskan agar tidak membuang waktu, tetapi langsung merongrong, merebut kapal Portugis dan India yang berdagang di Sumba Opu. Tidak kecuali juga kapal-kapal Makassar. Selain itu, desa-desa kerajaan Gowa juga dimusnahkan. Akan tetapi, hal ini tidak tepat sasaran karena Gowa telah mengetahui tentang berita VOC dari Jepara, dan 3 minggu sebelumnya kapal Portugis telah berangkat menuju Kakao. Pada tahun 1635, Belanda melakukan lagi pemblokiran, tapi orang-orang Makassar menyerang melalui darat. Tetapi orang-orang Makassar menyeberang melalui darat sehingga dapat terus melakukan perdagangan. Bahkan dari Buton banyak terjadi penyerbuan dan pembunuhan terhadap orang Belanda. Pada awal tahun 1654 terjadi perang. Gowa telah menyiapkan suatu armada perang dengan kekuatan 5.000 orang bersenjata untuk berlayar ke Maluku. Pertempuran ini bermula karena Belanda merampas suatu angkutan kayu cendana yang telah dijual rakyat Makassar kepada orang Portugis. Dan akhirnya Belanda dipaksa membayar ganti rugi dan membuat
pecahnya perang. Pertempuran terjadi di Buton dan di Maluku, terutama di kawasan Ambon. Orang-orang Makassar mendapat bantuan dari Goa maupun dari Majira, seorang pemimpin Maluku. Bagi Belanda sendiri sangat kewalahan dengan perang ini karena dijalankan di beberapa tempat yang saling berjauhan sehingga merepotkan. Akhirnya pada tanggal 27 Februari 1656 membuat perjanjian yang menguntungkan Makassar. Akan tetapi tahun 1660 VOC menyiapkan diri untuk berperang. Armada yang terdiri dari 31 buah kapal dan 2.600 awak dikirimkan ke Sulawesi. Perang dimulai ketika armada ini sampai di depan Sumba Opu dan menyebar ke kerajaan Goa. Belanda berhasil merebut benteng Penanukang. Selanjutnya yakni Perjanjian Bongaya. Isi dari Perjanjian Bongaya itu sendiri, yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepaskan seluruh daerah bawahannya. Yang ketiga, Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Dan yang kelima, Makassar harus membayar biaya setiap perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahunnya. Selanjutnya, jatuhnya Kerajaan Goa Talu. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh para putra Sultan Hasanuddin, yakni Mapasomba. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Sekian, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.